Bumi sudah ada selama 4,5 miliar tahun. Dalam rentang waktu yang sangat panjang itu, planet ini sudah mengalami 5 kali kiamat besar. Kamu mungkin tahu soal asteroid yang menghapus dinosaurus, atau letusan gunung berapi raksasa yang menutupi matahari selama ribuan tahun. Tapi sekarang, sebuah fenomena yang jauh lebih sunyi namun lebih mematikan sedang terjadi di sekitar kita. Namanya adalah kepunahan Holosen. Ini bukan sekedar ramalan atau isu lingkungan biasa. Ini adalah proses teknis bagaimana sebuah spesies tunggal, yaitu kita, manusia, secara sistematis menghancurkan pondasi pendukung hidupnya sendiri. Kita sering merasa sebagai penguasa bumi, padahal kita sebenarnya hanyalah penumpang yang sedang sibuk membakar mesin pesawat yang sedang kita tumpangi. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Kedepannya kita bakal punya segmen fakta unik yang bakal bongkar info-info gila dan segmen psikologi buat bedah perilaku manusia. Tapi hari ini, di segmen Deep Dive, kita akan menyelam sangat dalam ke 6 tahap logis bagaimana manusia sedang berjalan menuju kepunahannya sendiri. Mari kita bedah akhir dari eksistensi kita. Banyak orang salah paham saat mendengar kata kepunahan. Mereka membayangkan hewan-hewan ikonik seperti panda atau harimau yang hilang. Padahal, ancaman paling nyata bagi kelangsungan hidup manusia justru ada pada makhluk-makhluk kecil yang hampir tidak pernah kita lirik. Serangga, jamur, mikroba tanah, dan plankton. Dalam dunia ekologi, ada istilah yang sangat penting bernama ecological redundancy atau redundansi ekologis. Bayangkan bumi ini seperti sebuah bangunan raksasa yang ditopang oleh jutaan pilar kecil. Redundansi berarti kalau satu pilar patah, masih ada pilar lain yang menahan bebannya. Namun, apa yang sedang terjadi di era Holosen ini adalah kita sedang mematahkan pilar-pilar itu dalam jumlah ribuan setiap harinya. Sejak tahun 1970-an, kita telah kehilangan lebih dari 60% populasi satwa liar di seluruh dunia. Yang paling ngeri adalah penurunan jumlah serangga penyerbuk seperti lebah. Mungkin terdengar sepele, tapi faktanya, sepertiga dari seluruh makanan yang dimakan manusia bergantung pada penyerbukan serangga. Jika lebah punah secara masif, kita tidak akan punya cara teknis untuk melakukan penyerbukan manual dalam skala global. Hasilnya adalah gagal panen total di seluruh dunia. Kita tidak akan punah karena serangan monster atau asteroid. Kita akan punah karena pilar-pilar kecil yang selama ini menjaga piring makan kita tetap penuh, tiba-tiba patah secara bersamaan. Selama miliaran tahun, yang mengubah bentuk wajah bumi adalah proses alam, pergeseran lempeng tektonik, letusan gunung berapi, dan perubahan orbit planet. Tapi sekarang, para ilmuwan sepakat bahwa kita sudah keluar dari zaman alami dan masuk ke era baru yang dinamakan Anthropocene. Ini adalah istilah untuk zaman di mana aktivitas manusia sudah menjadi kekuatan geologi yang setara dengan bencana alam terbesar di masa lalu. Coba pikirkan ini. Manusia sekarang memindahkan lebih banyak tanah dan sedimen setiap tahunnya dibandingkan dengan gabungan seluruh sungai di dunia. Kita telah mengubah komposisi kimia atmosfer dengan melepaskan karbon yang tersimpan di bawah tanah selama jutaan tahun hanya dalam waktu 1 abad. Jejak kita bukan lagi sekedar sampah plastik di pinggir jalan, tapi sudah menjadi lapisan permanen di kerak bumi yang akan ditemukan oleh makhluk lain jutaan tahun dari sekarang. Masalahnya, bumi memiliki mekanisme yang disebut self-regulating system atau sistem pengaturan mandiri. Saat suhu bumi menjadi terlalu panas akibat aktivitas kita, bumi akan mencoba mencari titik keseimbangan baru. Sayangnya, dalam titik keseimbangan baru yang lebih panas, lebih ekstrim dan penuh badai, itu manusia mungkin tidak lagi masuk dalam variabel makhluk yang bisa bertahan hidup. Bumi tidak butuh kita untuk pulih, tapi kita butuh bumi yang stabil untuk tetap ada. Namun, ada satu ancaman yang jauh lebih misterius dan dingin daripada sekedar cuaca yang panas. Di wilayah kutub, ada lapisan tanah yang membeku selama jutaan tahun yang disebut permafrost. Di dalamnya tersimpan sebuah arsip biologis yang sangat mematikan. Sesuatu yang sudah ada bahkan sebelum manusia modern pertama kali belajar menggunakan ABI. Sesuatu yang jika terbangun kembali, tidak ada vaksin atau sistem imun di dunia ini yang siap menghadapinya. Kita akan bahas pintu neraka yang sedang terbuka di kutub ini nanti di bagian akhir. Tapi sebelum itu, mari kita lihat gimana sistem mental kita sendiri justru sedang menggali lubang kubur untuk peradaban kita. Di segmen psikologi nanti,
Kita bakal bedah habis-habisan kenapa manusia itu sangat bebal meski sudah diberikan data yang sangat jelas. Fenomena ini disebut normalcy bias, bias normalitas. Ini adalah mekanisme pertahanan otak yang secara otomatis membuat kita merasa bahwa segalanya akan baik-baik saja hanya karena hari ini kelihatannya masih sama dengan kemarin. Otak manusia sangat hebat dalam mendeteksi bahaya jangka pendek, seperti api di dalam ruangan atau harimau yang mau menerkam. Tapi, otak kita secara biologis gagal memahami ancaman yang bersifat eksponensial. Eksponensial berarti ancaman yang di awalnya terlihat sangat kecil dan lambat, tapi tiba-tiba meledak menjadi raksasa yang tak terkendali dalam sekejap mata. Karena bias psikologis ini, kita secara kolektif memilih untuk terus mengonsumsi, terus merusak, dan terus mengabaikan tanda-tanda alam sampai semuanya mencapai titik di mana perubahan sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Kita adalah spesies yang sedang berjalan tidur menuju jurang, karena otak kita menolak untuk percaya bahwa jurang itu nyata. Saat ekosistem mulai runtuh di poin pertama tadi, kita akan masuk ke tahap kelima, kekacauan sosial dan biologis. Ketika tanah subur menjadi gurun dan air bersih menjadi barang langka, dunia akan terjebak dalam kondisi yang disebut resource scarcity, kelangkaan sumber daya. Sejarah membuktikan bahwa saat manusia lapar dan haus, moralitas dan hukum internasional akan hilang dalam sekejap. Disinilah perang besar akan pecah. Bukan perang karena ideologi atau agama, tapi perang demi akses ke sumber makanan dan air. Namun, perang bukan satu-satunya pembunuh di tahap ini. Perubahan suhu global membuat virus dan bakteri bermutasi jauh lebih cepat daripada kemampuan kita mengembangkan obat-obatan. Penyakit-penyakit tropis yang dulu hanya ada di Khatulistiwa mulai bergerak ke utara dan selatan. Manusia yang sistem imunnya sedang lemah akibat kurang gizi dan stres kronis akibat perang akan menjadi inang yang sempurna untuk patogen baru. Kita akan menghadapi dua serangan dari arah yang berbeda. Serangan fisik dari perang memperebutkan sisa-sisa sumber daya, dan serangan biologis dari mikroba yang tidak kasat mata. Di tahap ini, populasi manusia akan terpangkas secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Ingat ancaman di kutub yang saya mention tadi? Itu adalah gas metana. Di bawah lapisan es yang membeku selama jutaan tahun, tersimpan triliunan ton gas metana yang sangat pekat. Metana adalah gas rumah kaca yang daya rusaknya puluhan kali lipat lebih dahsyat daripada karbon dioksida. Inilah lingkaran setannya. Ketika bumi memanas karena karbon dioksida yang kita buang, es di kutub mencair. Saat es mencair, metana yang terkubur di bawahnya lepas ke atmosfer. Metana yang lepas ini membuat bumi semakin panas dengan sangat cepat. Suhu yang semakin panas ini menyebabkan lebih banyak lagi es yang mencair, yang melepaskan lebih banyak lagi metana. Ini adalah reaksi berantai yang akan berjalan otomatis. Begitu kita melewati apa yang disebut para ilmuwan sebagai tipping point atau titik kritis, alam akan mengambil alih kendali. Manusia tidak akan punya peran. Secanggih apapun teknologi penangkapan karbon yang kita buat, kita tidak akan bisa memutar balik waktu. Bumi akan berubah menjadi sebuah oven raksasa secara otomatis, dan dalam kondisi ekstrim tersebut, habitat manusia akan musnah. Kita punah bukan karena asteroid yang jatuh dari langit, tapi karena kita terjebak dalam sistem pemanas yang kita aktifkan sendiri. Kepunahan Holosen bukanlah tentang bumi yang akan berakhir. Bumi akan tetap ada dan akan pulih kembali jutaan tahun setelah kita tiada. Kepunahan Holosen adalah tentang dunia manusia yang berakhir. Kita sedang dalam ujian terbesar sebagai sebuah spesies. Apakah kecerdasan kita cukup untuk menyelamatkan diri kita sendiri, ataukah kecerdasan itu justru yang menjadi senjata pemusnah massal kita? Menurut kalian, apakah kita masih punya waktu untuk menekan tombol pause pada kerusakan ini, atau kita memang sudah telat dan hanya tinggal menunggu waktu? Tulis pendapat jujur dan tajam kalian di kolom komentar bawah. Pantengin terus Kecoa Elektrik. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya.
Karena kedepannya kita bakal punya segmen fakta unik soal bagaimana makhluk hidup lain bertahan di kondisi paling ekstrim, dan segmen psikologi buat bedah kenapa manusia justru sering merusak apa yang paling mereka butuhkan. Makasih udah nonton sampai habis di segmen Deep Dive kali ini. Tetaplah terjaga, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!